wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahlata ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb kita alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada satu pun sembahan, tidak ada satu pun Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia semata. Hanya Allah satu-satunya Rabb kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah pula lah yang memberikan kepada kita rezeki. Maka hanya Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita beribadah kepadanya. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang sangat kita cintai, yang cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita, yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tabaraka wa taala pertemukan kita dengan nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tabaraka wa taala kumpulkan kita bersama beliau di Firdaus A'la, di surga Allah yang paling tinggi. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khair. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak terasa sekarang kita sudah masuk tanggal 9, ya 9 Syawal ya sekarang. Subhanallah. Dan waktu memang seperti itu jamaah, cepat sekali. Udah 9 hari kita lalui bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, yang mana Nabi yang mulia SAW katakan apa? Syahrul Ramadan syahrul mubarak, bulan Ramadan bulan yang diberkahi. Futihat abwabul jannah, yang mana pada bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Bulan yang mulia itu sudah kita lalui jamaah yang milik Allah Azza wa Jalla. Sudah 9 hari. Dan keutamaan bulan tersebut, ya kita lihat subhanallah pada bulan Ramadan ya, kaum muslimin semangat sekali beribadah. Ya, kita lihat tuh apa di pojok masjid ada Pak Long yang sedang ngaji. Di pojok sebelah sana ada Pak Ngah yang lagi berzikir pada Allah. Ya, subhanallah. Ada Pak Usu yang sedang sholat sunnah. Ya, semangat kaum muslimin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang ini bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Sufidat syayatin, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setan-setan apa? Dibelenggu. Ya, setan-setan gembung-gembungnya itu dibelenggu, Pak, pada bulan Ramadan. Selesai Ramadan dilepas oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi awalnya ada Pak Long situ lagi baca Quran, sekarang udah hilang, dah kemana? Ya. Pak Usu juga udah kemana? Pak Angah pun udah tidak ada lagi. Pak Aci apa lagi gitu ya? Subhanallah. Ini pada kemana orang-orang ini? Ya. Dan memang seperti itu kita dapati jamaah yang dari Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit dari kaum muslimin
yang mereka melupakan bulan Ramadan sangat begitu cepat sekali. Baru 9 hari udah hilang semuanya, luntur ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang pada selain bulan Ramadan ini godaan lebih berat. Musuh-musuh kita Pak udah dilepas. Gembong-gembong setan tadi dilepas oleh Allah Azza wa Jalla. Antum bayangkan rumah tahanan yang ada di Cikawang, ada enggak rutan di Cikawang? Ada. Kalau seandainya napinya semua lepas, aduh, apa yang dilakukan? Mau keluar rumah aja takut. Iya kan? Aduh, bahaya Ustaz. Kenapa? Baru dapat info tadi di berita, ini para narapidana lepas semuanya karena sesuatu dan hal. Aduh, tidak aman. Kira-kira seperti itulah keadaannya. Selesai bulan Ramadan, itu penjahat-penjahat musuh-musuh kita, ya, gembong-gembong setan dilepas ya, makanya Pak, kita dapati pada hari ini baca Quran tidak semudah pada bulan Ramadan, iya tidak? Insya Allah bulan Ramadan 1 hari 1 juz gampang. Bahkan yang 2 juz, ada yang 3 juz, subhanallah. Selesai Ramadan 1 lembar aja, subhanallah, sulitnya minta ampun. Nah, ini jamaah yang milik Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melatih kita 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan bulan Ramadan itu sebagai training, latihan bagi kaum muslimin. Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan kita apa? Terlatih untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Allah latih kita untuk menjauhkan diri kita dari maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan tersebut. Dan ternyata pada training yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan tersebut, tidak semuanya berhasil jamaah. Tidak semuanya sukses. Selesai Ramadan jadi insan yang bertakwa. Nah, tidak semuanya. Tidak semuanya berhasil menjadi pemenang. Tidak semuanya sukses melalui Ramadan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak sedikit dari mereka selesai Ramadan, keluar dari Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ternyata tidak sedikit yang kita dapati. Selesai keluar dari Ramadan, udah kembali dalam maksiat-maksiat, kembali malas untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dia gagal, dia tidak berhasil menjadi pemenang. Bahkan sebaliknya dia menjadi pecundang, yaitu orang-orang yang gagal. Selesai bulan Ramadan, khalas, selesai semuanya. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW tentang orang-orang yang gagal. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 8693, Nabi yang mulia SAW mengatakan, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Berapa banyak kata Nabi yang mulia SAW, orang yang puasa, yang dia dapati dari puasanya tersebut hanya lapar dan dahaga saja. Subhanallah. Dapat apa Pak? Puasa 1 bulan dapat lapar, dapat dahaga, dapat haus. Siapa yang mengatakan? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan apa? Wahyu yang Allah Taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Banyak orang yang puasa, selesai bulan puasa, selesai Ramadan, yang dia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Ya subhanallah. Dan orang-orang yang gagal ini, jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ya, mereka adalah, kata Nabi yang mulia SAW, ini orang-orang yang celaka.
Subhanallah. Nabi yang mulia SAW sampai mengatakan ini orang-orang yang gagal tersebut. Ada orang-orang celaka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dikatakan bahwasanya ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah bagi mereka yang melalui Ramadan, mereka masuk pada bulan Ramadan, mereka berjumpa dengan bulan Ramadan. Padahal tidak semua orang dapat berjumpa dengan Ramadan. Berapa banyak orang yang ingin ketemu Ramadan, tidak ketemu. Dia dapat bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian keluar bulan Ramadan, falam yughfarlah. Ternyata dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Belum diampunkan dosanya oleh Allah. Celakalah orang tersebut. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan amin oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat celaka orang tersebut. Subhanallah. Ya, mereka yang orang-orang gagal. Maka tidak salah kita katakan orang-orang ini adalah orang-orang pecundang. Tidak mereka manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih derajat takwa. Dia tidak maksimalkan kesempatan tersebut. Padahal tidak ada jaminan jamaah. Tahun depan kita ke Ramadan tidak ada jaminan. Ya. Dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang celaka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selamatkan kita. Dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk pada golongan orang-orang yang pertama ini. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang kedua. Siapa mereka? Yaitu mereka yang keluar Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari nomor 38 dan hadis riwayat Muslim nomor 760. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan hapuskan dosa-dosanya pada masa lalu. Ini orang-orang yang sukses tersebut. Dan kembali kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan kita kepada kelompok orang yang kedua ini. Kelompok mereka manusia yang sukses, yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kelompok yang kedua ini orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tentulah kita semua ingin masuk dalam kelompok ini. Tidak ada, ana yakin, tidak ada dari kita, bahkan tidak ada orang yang puasa mau jadi pecundang. Ada tidak di sini orang yang selesai Ramadan ingin puasa yang tidak diterima? Tidak ada. Pasti sebenarnya ingin diterima, Pak ya. Ya, ingin diterima oleh Allah amal solehnya, salat malamnya, baca Qur'annya, puasanya, ingin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada yang berkata antum tuh pecundang, tuh gagal puasa, tidak ada. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Nah ini nih. Dari mana nih korinahnya? Indikasinya apa? Taunya kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla puasanya. Ini apa? Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah, mereka yang sukses melalui training yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan pada bulan Ramadan ini, mereka akan menjadi insan yang bertakwa. Menjadi apa, Pak? Insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Baqarah
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah azza wa jalla. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga dengannya kalian menjadi apa, Pak? Bertakwa. Artinya kalau puasanya diterima oleh Allah azza wa jalla, puasanya benar, iman wa ihtisaban. Dia berpuasa karena iman kepada Allah, dengan iman kepada Allah dan mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, ikhlas mengharap wajah Allah, maka dia keluar Ramadan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Apa itu takwa? Takwa, Pak, kata para ulama, yang dimaksud dengan takwa an taj'ala bainaka wa baina adzaballah wiqayah, yaitu engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah azza wa jalla apa? Wiqayah, penghalang. Antara dirimu dan azab Allah ada penghalang. Ini takwa. Orang yang bertakwa, mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan segala macam bentuk kemaksiatan demi kemaksiatan. Artinya apa? Kalau dia maksiat, maka penghalang ini akan diangkat satu persatu. Penghalang ini akan diangkat. Kalau dia maksiat, makanya dia bertakwa, jadikan penghalang antara dirinya dan azab Allah azza wa jalla. Antara dirinya dan Allah, penghalang ya dari azab Allah. Makanya dikatakan bahwasanya dimaksud dengan takwa itu, ya para penyair Arab mengatakan, ya, khali dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa wasna kamashi fawqal ardi syauqi fanzur ma tara la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasab. Ya, para penyair mengatakan apa, Pak? Ya, khali dzunuba saghiraha wa kabiraha. Tinggalkanlah oleh kalian dosa dan maksiat itu, baik itu dia dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil, tinggalkan. Wasda kamashi fawqal ardi syauqi fanzur ma tara. Jadikanlah dirimu bagaikan engkau apa? Jalan di antara jalan yang banyak duri. Kalian lewati suatu jalan yang jalan itu banyak durinya. Apa yang akan kalian lakukan? Maka kalian akan jalan pelan-pelan, hati-hati. Ya enggak, ini banyak duri di jalan. Ya, banyak beding misalnya kan, jalan banyak duri di sana. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan jalan pelan-pelan. Kenapa? Salah-salah jalan, habis tertusuk kaki kita, sakit, luka. Ya. Hati-hati sekali, pelan-pelan, lihat benar. La tahqiranna saghiratan. Janganlah kalian remehkan dosa kecil. Jangan anggap remeh dosa kecil. Fa innal jibala minal hasab. Karena sesungguhnya gunung yang besar itu jamaah dengan Allah azza wa jalla, ini merupakan kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Insyaallah. Jangan pernah anggap remeh dosa kecil, jamaah. Ini takwa. Dia tinggalkan, jangankan dosa besar, dosa kecil saja dia tinggalkan. Tidak pernah menganggap remeh. Oh, ini kan dosa kecil. Ya, kadang orang nanya, Ustaz, ini dosa besar, dosa kecil. Apa maksud antum nanya itu? Ya. Apakah kalau dikatakan dosa kecil antum mau kerjakan? Oh, kan cuma dosa kecil. Oh, cuma dosa kecil, cuma dosa kecil. Subhanallah. Fa innal jibala minal hasab. Gunung yang besar itu asalnya apa? Batu kerikil-kerikil kecil. Karena berkumpul banyak jadi besar. Makanya tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, jamaah dengan Allah azza wa jalla. Ini orang yang bertakwa. Dia jaga dirinya dari maksiat kepada Allah azza wa jalla. Segala perbuatan yang berpotensi mendatangkan azab Allah dia tinggalkan. Dia takut kepada Allah azza wa jalla. Lihat diri kita. Apakah kita meremehkan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah? Ya.
sebagai apabila kita masih senang ya melakukan kemaksiatan, oh ini kan menganggap remeh maksiat, ini cuma dosa kecil, santailah, gampang ya, cuma dosa kecil, maka pertanyakan ketakwaan tersebut dalam diri kita. Ini jangan-jangan takwa kita masih masalah. Oh ini jangan-jangan indikasi nih, jangan-jangan kemarin puasa kita tidak diterima ya Allah ya. Kenapa? Ya kok kayaknya maksiat masih tetap aja jalan, masih aja suka maksiat kepada Allah, masih aja suka gibahi orang, masih aja suka ya, masih aja makan riba gitu kan, masih aja suka mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, padahal kemarin baru habis puasa. Ketakwaan tanyakan kepada diri kita, bagaimana ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama mengatakan wa hammiha ya tahqiqut taqwa bil qiyami bi huquqillahi azza wa jalla wa huquqi ibadillah. Dan yang paling penting dalam merealisasikan takwa itu jamaah ya, rumus mudahnya kita ingin tahu ya, bagaimana kita bisa merealisasikan ketakwaan ini adalah dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama adalah kita penuhi hak Allah, kemudian kita penuhi hak hamba-hamba Allah. Penuhi hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak Allah itu mencakup dua hal lagi. Yang pertama, perintah-perintah Allah kita kerjakan. Ya. Apa perintah Allah? Kewajiban yang paling besar yang diperintahkan Allah apa? Tauhid kepada Allah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ini kewajiban yang paling besar, hak Allah yang paling besar. Apa Pak? Tauhid. Engkau esahkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling besar, yang mana nanti di akhirnya dalam kehidupan kita ini manusia akan terbagi menjadi dua, ahli tauhid dan ahli syirik. Ahli tauhid masuk dalam surga, ahli syirik masuk dalam neraka. Ini yang paling besar, yang mana seorang apabila ada tauhid dalam dirinya, sebesar apapun dosanya, dia akan masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Pasti akan masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Syaratnya apa? Ada tauhid. Dan ini hak Allah yang paling besar yang harus dipenuhi. Tidak dikatakan orang itu bertakwa kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Sebaik apapun akhlaknya, sebanyak apapun dia sedekah ke masjid, misalnya dia menyantuni anak yatim, sebanyak apapun dia keluarkan hartanya, kalau dia tidak tauhidkan Allah, tidak mungkin orang ini bertakwa. Syarat takwa pertama, dia harus penuhi hak Allah, dan hak Allah yang paling besar adalah tauhid kepada Allah. Kau esahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hak Allah apa lagi Pak? Banyak. Setelah tauhid ada sholat. Ya, sholat enggak? Gimana sholatnya? Gimana zakatnya? Dia bayar enggak zakatnya? Ya, udah sampai haul dan nisabnya, dibayar enggak zakatnya? Ini orang bertakwa. Hak Allah, kewajiban pada Allah dia kerjakan. Kemudian yang mencakup hak Allah juga, larangan-larangan Allah dia tinggalkan. Kalaulah tadi kewajiban Allah yang paling besar adalah tauhid, maka larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Syirik, dosa besar yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan dosa selain dari dosa syirik ini kepada yang dia kehendaki. Dosa syirik jamaah tinggalkan, bahaya. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, tinggalkan, bahaya. Akhirat kita bahaya. Kalau dia syirik, tak mungkin dia bertakwa kepada Allah. Begitu juga dengan dosa-dosa lain.
Hak Allah apa lagi? Dia tinggalkan misalnya makan riba. Allah Taala katakan apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan ya seperti orang yang apa? Yang ayam atau orang yang kerasukan. Allah Taala juga mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah oleh kalian, jauhlah oleh kalian riba tersebut. Apabila kalian tidak lakukan, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah bahwasanya kalian menantang Allah untuk apa? Untuk perang. Kumandangkanlah perang pada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya, manusia berani menantang Allah untuk perang. Siapa mereka? Manusia-manusia yang berani menantang perang pada Allah, berani menantang perang pada Rasulullah SAW. Orang-orang yang makan riba. Bagaimana bisa dikatakan orang makan riba ini mereka bertakwa kepada Allah? Hak Allah tidak dia penuhi. Allah larang makan riba, dia makan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba, dia makan riba. Subhanallah. Memandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Bagaimana orang ini bisa dikatakan bertakwa kepada Allah? Begitu juga dengan riba dan lain maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dia memenuhi hak-hak hamba Allah. Tidaklah dikatakan orang itu bertakwa Pak, kecuali apabila dia juga penuhi hak manusia. Dia tidak hanya mikirkan hablum minallah saja, akan tapi hablum minan nasnya juga harus diperhatikan. Banyak Pak orang yang subhanallah salatnya rajin ke masjid. Ya subhanallah, kajian tidak pernah ketinggalan. Utang sama orang bertahun-tahun tidak bayar. Apa ini? Bagaimana dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah? Bagaimana dikatakan bertakwa? Hak saudaranya tidak dia penuhi. Ini bukan orang yang bertakwa. Ya. Dan hubungan hak manusia ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia penuhi hak saudaranya. Ya. Dia penuhi hak saudaranya tersebut. Dia lihat dia sebagai anak, maka ada hak siapa Pak? Hak orang tua. Bagaimana nih hak orang tua kita? Ya. Orang tuanya kelaparan, tidak diperhatikan. Dia enak tidur pakai AC. Orang tuanya kepanasan, masya Allah. Ya. Kadang orang tua makan susah, dia enak sama anak istrinya. Mana anak seperti ini? Lupa dia waktu saat sulit dulu. Ibunya mengandungnya, subhanallah. Orang tuanya lelah mencarikan nafkah untuknya. Hak orang tua tidak dia penuhi. Berkata kasar dengan orang tuanya. Ya. Maka kita sebagai anak jamaah milik Allah Azza wa Jalla, kita lihat hak orang lain. Yang paling dekat sama orang tua kita dulu. Kita lihat nih bagaimana mama kita, bagaimana bapak kita. Udah kita penuhi belum haknya? Kalau belum kita penuhi, ya maka masih ada masalah dalam ketakwaan diri kita ini, masih ada masalah. Ya. Begitu juga kita sebagai orang tua. Kita lihat bagaimana hak anak-anak kita. Anak-anak kita punya hak jamaah. Orang tua, ada anak yang durhaka pada orang tua. Orang tua juga ada yang durhaka pada anaknya. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak didik, tidak latih anaknya, tidak diberi ilmu agama yang cukup. Ini adalah orang tua yang durhaka dengan anak-anak mereka. Lihat hak anaknya sudah dipenuhi indah. Ya. Hak istri sudah dipenuhi belum hak istrinya? Jangan nak mikirkan ta'adud. Satu aja belum dipenuhi haknya. Subhanallah. Ini kalau bapak-bapak ngomongkan ta'adud ini semangat, subhanallah. Padahal satu aja itu haknya belum dipenuhi. Pikirkan nih haknya, sudah belum saya penuhi hak istri saya? Ya. Sudah benar belum saya? Hak tetangga. Tetangga ada hak.
yang harus kita penuhi. Ya. Falyukrim jarahu, kata Nabi yang mulia SAW. Kalau saya beriman kepada Allah dan akhir, maka muliakan tetangganya. Gimana telah kita dengan tetangga kita? Ya, apakah kita sudah penuhi hak-hak tetangga kita atau belum? Kalau belum, ternyata tetangga kita merasa kesal terus sama kita, ini tidak benar orang ini nih. Oh, ini maka masih ada masalah dengan ketakwaan. Walaupun dia rajin sholat malam, ya. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, puasanya tidak berhenti, tapi mulutnya tidak berhenti menyakiti manusia. Tidak ada orang yang merasa aman dengan lisan dia. Ini bukan orang bertakwa. Setiap ada dia pasti ada orang tersakiti hatinya. Lisannya mudah. Walaupun dia sholatnya rajin, ini bukan orang bertakwa. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi hak-hak hamba Allah. Ya. Paham ya? Artinya jangan salah, orang yang ngaji tauhid, ya, ngaji tauhid, ini harusnya dia juga perhatikan mereka ahlus sunnah adalah orang yang paling bersemangat untuk memenuhi hak Allah dan memenuhi hak hamba Allah. Kita lihat bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang mulia sallallahu memiliki akhlak yang mulia. Ya. Rasul yang mulia sallallahu sangat yang memberikan perhatian yang penting yang besar kepada hak manusia. Nabi yang mulia sallallahu tahzir tuh, Pak. Orang yang dia berutang, dia meninggal dalam keadaan berutang belum bayar. Ya, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mau sholatkan. Ini tahzir dari Nabi yang mulia SAW. Ya. Supaya apa? Supaya manusia benar-benar nih kalau utang penuhi hak saudaranya. Ya. Rasul tidak pernah yang mentahzir misalnya, oh ini orang ini misalnya melakukan kemaksiatan gitu kan, hak dengan Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Gitu. Tapi kok berhubungan dengan manusia ini yang berat hubungannya, urusannya berat. Bahkan Nabi yang tidak mau sholatkan. Ini menunjukkan besarnya hubungan dengan manusia yang harus dijaga. Ya, hak kita sebagai hak pemimpin kita udah kita penuhi belum? Kita sebagai warga negara, ya, kita sebagai warga negara, penguasa kita merintahkan kepada perkara yang ma'ruf, sudah kita penuhi belum? Apabila orang itu bertakwa kepada Allah, maka dia penuhi. Tentu apabila perintahnya adalah perintah yang ma'ruf. Kalau ada yang mungkar, maka tidak boleh tolong menolong. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala syirki wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, apabila ada perintah dalam kebaikan, kita bersemangat, kita penuhi hak penguasa kita. Dan ahlu sunnah adalah orang yang tunduk pada penguasa. Ya. Kita sebagai warga negara, kita lihat nih Pak, kita udah penuhi belum hak penguasa kita? Kita sebagai warga, begitu juga sebagai penguasa, udah kita penuhi belum hak rakyat kita? Jangan masing-masing menuntut yang jadi rakyat untuk hak dari penguasanya, sedangkan kewajiban tidak dia jalankan. Begitu juga sebagai penguasa untuk hak dari rakyatnya, kewajiban dia tidak dijalankan, ini salah. Ya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban kita. Ya, dan ini adalah hak mereka yang harus kita penuhi. Dan orang yang bertakwa, dia penuhi hak Allah dan hak hamba Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dengan Allah Azza wa Jalla, ciri dari orang tersebut, mereka menjadi pemenang, mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Selesai bulan Ramadan, pahalanya dia diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah adalah apa? Amalan tersebut terus berlanjut. Ya. Tidak berhenti setelah keluar dari bulan Ramadan. Ini merupakan tanda indikasi dari amalan tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Lail. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan,
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi dan bertakwa kepada Allah dan dia membenarkan al-husna, maka apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan ya untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Orang Pak yang dia amal solehnya diterima oleh Allah, maka akan memunculkan apa? Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Orang yang puasanya diterima oleh Allah, nanti mudah tuh puasa lagi. Baca Qur'annya diterima oleh Allah, nanti mudah baca Qur'an lagi dia. Selesai Ramadan terus baca Qur'annya. Selesai Ramadan terus sholat malamnya. Subhanallah. Selama Ramadan 11 rakaat lanjut ya, jalan kuat subhanallah, sholat tarawih, sholat malam. Selesai Ramadan tetap tuh sholat malamnya dia lakukan. Fasan yassiruhu lil yusra. Allah Taala berikan kemudahan. Ini indikasi. Ya, indikasi bahwasanya amalan kita pada bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat Pak, kita bertakwa kepada Allah bukan hanya pada bulan Ramadan. Ya, akan tapi apa? Terus sampai apa? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99. Ya, wa'bud rabbaka, beribadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin. Apa itu yakin? Kematian. Sampai mati kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi yang mulia SAW juga mengatakan, ya, sesungguhnya amalan yang paling cintai oleh Allah Azza wa Jalla itu apa? Adwamuha wa inqal, yaitu amalan yang terus berlanjut, tidak terhenti walaupun dia cuma sedikit. Tapi terus sedekah bulan Ramadan semangat. Selesai Ramadan tetap sedekah, walaupun cuma sedekahnya misalnya ya cuman 20.000 gitu kan, cuman 100.000. Ya, enggak harus tuh sedekah 10 juta satu kali aja, gitu kan. Habis itu putus. Yang dicintai oleh Nabi apa? Ya, yang terus menerus adwamuha wa inqal, walaupun sedikit, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dua indikasi ini jamaah milik Allah Azza wa Jalla yang menggambarkan bahwasanya amal kita selama bulan Ramadan tersebut, puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentulah kita perbanyak berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah Taala terima amal soleh kita. Ya, kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon kepada Allah agar Allah Taala terima ya salat kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Taala terima puasa kita. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah terima sujud kita, Allah terima ruku kita, dan Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Kalau Allah tidak mengampunkan dosa-dosa kita jamaah, fa illam taghfir lana wa tarhamna, dan Allah tidak rahmati kita, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kita menjadi orang-orang yang merugi. Kita menjadi para pecundang tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi antum semuanya. Dan kita memohon senantiasa pada Rabb kita Allah Azza wa Jalla agar Allah Taala terima amal soleh kita, agar Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita mohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar Allah Taala kumpulkan kita kelak nanti di surganya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.